Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Zoom meeting pada siang hari ini dilaksanakan siang karena Pak Guru mengikuti rapat guru. Mari kita awali Zoom meeting pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menyanyikan lagu hari ini Pak Guru tiadakan dulu. Mengingat waktu sudah siang ya, jadi kita menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jadi pada pagi hari ini Pak Guru alihkan ke matematika. Kenapa? Harusnya kan tema ya. Karena tema nanti itu sudah selesai materinya untuk persiapan PTS. PTS untuk tema nanti hanya tema 1 dan tema 2. Jadi untuk tugas di tema 3, Pak Guru munculkan setelah PTS. Direncanakan PTS akan dilaksanakan mulai Senin 6 September 2021. Tapi sampai saat ini Pak Guru belum mendapat sekolah belum mendapat surat resmi tentang pelaksanaan PTS dan juga jadwal, sehingga belum Pak Guru share. Jadi terkait PTS nantinya apakah tanggal 6 atau mundur, yang penting kita siap dulu. Siap menghadapi PTS. Nah, untuk siang hari ini kita fokus ke persiapan menghadapi penilaian harian. Nanti akan Pak Guru adakan penilaian harian hari Kamis. Jadi rencananya kita siang ini penjelasan materi tentang persiapan penilaian harian. Kemudian nanti di bagian akhir akan ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kirim ke Google Classroom. Dan besok pagi Pak Guru nilai dan Pak Guru bahas. Ya, Helga. Besok pagi Pak Guru nilai dan Pak Guru bahas. Kemudian sore harinya, berarti hari Kamis sore, Pak Guru munculkan link penilaian harian matematika KD 3.1 dan KD 3.2. Gitu ya. Akan Pak Guru munculkan itu. Baik, untuk hari ini langsung saja kita akan persiapan menghadapi PH. PH-nya adalah KD 3.1 dan 3.2. 3.1 itu tentang membaca bilangan bulat ya. Semua pasti sudah tahu lah ya, gampang itu membaca bilangan bulat. Nah, Pak Guru contohkan di sini. Apa sih yang akan kalian kerjakan di PH 3.1 dan PH 3.2? Oke, ini besar ya. Nah, misal di sini Pak Guru ketikkan seperti ini. Negatif 4,7. Nah, tanda pembanding yang tepat apa kalau seperti ini? Tanda pembandingnya. Lebih kecil dari. Jawabannya apa? Kurang dari. Negatif 4 kurang dari 7. Nah, kalau kalian bingung, kita ingat kembali tentang garis bilangan. Nah, akan Pak Guru tunjukkan garis bilangan. Kita akan kembali ke materi garis bilangan. Nah, ini ada garis bilangan seperti ini. Nah, pada garis bilangan seperti ini, kalau kalian amati di garis bilangan tersebut, negatif 4 itu terletak di sini, sedangkan 7 terletak di sini. Yang terletak di kiri tentu lebih sedikit daripada yang terletak di kanan. Maka jawabannya adalah lebih dari, ya. Jadi kita menggunakan simbol yang ini. Itu jawabannya. Ya kan? Ya. Kemudian kalau soalnya seperti ini. Nah, Pak Guru akan letakkannya di atas saja sebagai acuan ya. Sebagai acuan. Negatif 9,6. Nah, tanda pembandingnya apa?
Lebih dari atau kurang dari? Kurang dari. Kurang dari. Ya, baca kurang dari tadi ya, bukan lebih dari ini. Kurang dari. Betul. Kalau seperti ini, 3. Nah, negatif 3, Pak Guru ulangi. Negatif 3, titik-titik, negatif 5. Nah, tanda pembandingnya apa? Lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Ya, betul. Berarti kita gunakan tanda pembanding yang ini. Ya, lebih dari. Nah, aku ingatkan sekali lagi, ini dibaca kurang dari. Ini dibaca lebih dari. Oke, ini jangan dibaca lebih kecil, lebih besar. Tidak tepat. Nah, itu materinya tentang perbandingan bilangan bulat. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang perbandingan bilangan bulat? Tidak. Kalau tidak, Pak Guru lanjut cara membaca bilangan bulat. Pak Guru rasa tidak ada masalah. Misal negatif, ini ada tulisan seperti ini misal. Nah, ini dibaca apa? Negatif 36. Oke, baik. Pak Guru minta salah satu siswa saja untuk menjawab, yaitu Rizky. Rizky kalau memang sinyalnya lancar, di situ video diaktifkan. Ya, Pak Guru sambil memantau. Dibaca apa ini, Rizky? Videonya jelek, Pak. Ya, Di aku suaranya ada pada jelek. ini dibaca apa? Mana? Yang ini. Yang Pak Guru tampilkan terlihat tidak di kamu? Yang ditampilin. Oke, saudara. Tanda pembanding. Karisa. Dibaca apa ini tadi, Karisa? Suaranya terlalu pelan, Karisa. Tidak ada suaranya. Oh, tidak ada. Tapi dari mimik bibir kamu, Pak Guru tahu. Negatif 36. Untuk seperti ini Pak Guru rasa tidak ada masalah ya. Kita lanjut saja. Yaitu sekarang di garis bilangan. Oke, Pak Guru akan mengcopy garis ini. Yaitu membaca bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, misal Pak Guru buat garis di atasnya menggunakan insert shapes ini. Guru akan buat dari sini ke sini misal. Ya, ke sini. Nah, garisnya terlihat tidak di kalian? Tanda panahnya? Terlihat. Terlihat. Oke. Coba Pak Guru minta soal ini dijawab oleh Kaila. Bisa diaktifkan kamera dan mic-nya Kaila. Jadi tolong yang sinyalnya lancar, kameranya diaktifkan. Jadi Pak Guru bisa memantau kalian, nyimak atau tidur. Barangkali masuk Zoom tapi ternyata lagi tidur. Kaila? Halo Kaila? Tidak ada reaksi. Oke, Adit. Garis panah yang Pak Guru buat ini akan Pak Guru ubah warnanya biar mencolok ya. Dan juga ukurannya, mungkin ukurannya sudah seperti itu, paling besar. Adit, bagaimana Adit? Jawabannya berapa ini, Adit? Negatif 6. Bagaimana yang lain? Betul? Betul. Betul ya. Oke. Pak Guru rasa juga tidak ada masalah dalam membaca seperti ini. Pak Guru akan buat lagi, misal di sini, tapi Pak Guru menggunakan ondol-ondol ya. Ondol-ondol itu bahasa Indonesianya ya lingkaran ya. Nah, misal seperti ini. Nah, ya Pak Guru ondol-ondol itu nilainya berapa? Silakan ini dan kita bersama-sama saja. Negatif 9. Nah, tidak ada masalah ya. Kemudian Pak Guru letakkan di sini misal. Pak Guru ubah, Pak Guru pindahkan ke sini. Nah, ini berapa nilainya berarti? Negatif 2. Wah, pada pinter semua nih ya. Ternyata sudah bisa. Pak Guru pindah ke sini. Berapa nilainya? 4. Iya, nilainya adalah 4 dan seterusnya. Jadi Pak Guru tidak ada masalah ya. Berikutnya adalah tentang mengurutkan bilangan bulat. Silakan kalian tulis
urutkan dari yang terbesar. Misal Pak Guru akan menulis ini 3, kemudian negatif 2, negatif 2 ya kalau negatifnya. Kemudian 5, negatif 6, negatif 8, dan satu lagi ada 6 bilangan, yaitu 0 misal. Nah, silakan kalian tulis urutannya dari yang terbesar di kolom chat. Ya, manfaatkan kolom chat untuk menjawab dari yang terbesar. Dari yang paling banyak. Rizky di situ katanya sinyalnya jelek. Terus kepental. Silakan isi di kolom chat dari yang terbesar. Chatnya bisa jangan everyone ya, chatnya bisa langsung ke Pak Guru. Jadi kalau everyone itu kan semua bisa melihat, tapi kalau kamu memilih chatnya ke Pak Guru, maka Pak Guru saja yang hanya bisa melihat chat dari kalian. Oke, yang sudah menjawab di sini ada Sabrina dan jawabannya sudah betul. Kemudian Huang Sesia juga sudah betul. Baru 2 anak. Yang lain silakan Pak Guru masih menunggu. Kemudian ada Rasya Ataya juga sudah betul, Nadifa betul, Helga betul, Adifa Yumna juga betul. Kemudian ada Astrid juga sudah betul. Kemudian ada Pinkan, Pinkan belum tepat Pinkan. Pinkan tolong diulangi jawabannya. Kemudian ada Adit betul. Ya. Ya rata-rata sudah betul. Oke. Kemudian ada Adit tadi. Ada Pinkan lagi, Pinkan belum, Pinkan. Amanda juga belum tepat. Oh, dari yang terbesar ya? Sorry. Oh, dari yang terbesar. Oke, Amanda sudah betul. Oh, Amanda belum, Amanda. Pak Guru ulangi ya, Pak Guru cek lagi. Dari Nadifa tadi betul, Helga betul, Adifa Yumna betul, Astrid betul. Pinkan tolong diulangi jawabannya. Kemudian Adit juga belum tepat. Adit dari yang terbesar Adit. Amanda juga belum tepat. Raka sudah betul. Karisa sudah betul. Kemudian Nana tolong diulangi Nana dari yang terbesar Najmah ya. Kemudian ada Farel sudah betul. Pinkan ini sudah betul, dia telah menjawab lagi ya. Pinkan sudah betul. Oke, cukup ya. Pak Guru tunjukkan jawaban yang tepat. Nah, ini ya jawabannya ya. 5, 3, 0, negatif 2, negatif 6, kemudian negatif 8. Itu urutan dari terbesar. Namanya jadi terbesar ya tentu berikutnya ke yang terkecil kan. Nah, baik. Tadi Pak Guru lihat ada yang menjawab 0, kemudian 3, 5 juga ada. Ada yang jawab 5, 3, 0, kemudian negatif 8, negatif 6, negatif 2 juga ada. Nah, jadi kalau ditanya urutan dari yang terbesar, ya kita amati saja garis bilangan ini. Ya, kita lihat yang letaknya di paling kanan pada garis bilangan, jelas dia yang paling besar atau yang paling banyak. Nah, kalau kita dari yang terbesar, berarti kamu mulai dari garis bilangan yang paling kanan. Yaitu ada 5 di sini, kemudian 3, 0, negatif 2, negatif 6, dan negatif 8. Ya, Pak Guru rasa tidak ada masalah untuk ini ya. Jadi fokus pada garis bilangan. Mana yang terbesar. Oke, cukup ya untuk mengurutkan. Kalau urutan dari yang terkecil ya berarti kebalikannya. Jadi kalau urutan dari yang terkecil ya kita mulai dari negatif 8, negatif 6, negatif 2, 0, 3, dan 5. Itu. Kemudian ini untuk KD 3.1. Baik, untuk KD 3.1 kalian bisa buka buku halaman walaupun nanti beberapa yang sudah mengerjakan, tidak ada salahnya kita akan mengulang kembali dan mencocokkan dengan jawaban yang ada, yaitu halaman 27.
27 itu KD 3.1 mana saja sih? Yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Ya. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 6. Baik, kalian buka buku halaman 27 ya. Halaman 27 kita mulai bersama-sama dari soal nomor 1. Ya, jadi antara nomor dan jawaban Pak Guru beri pakai tanda kurung tutup. Ya ini ada alasannya anak-anak. Kenapa Guru tidak menggunakan titik? Karena dalam matematika titik itu bisa berarti kali. Sehingga Pak Guru menggunakannya kurung tutup. Nomor 1, kita jawab bersama-sama saja ya. Seorang anak berenang di kedalaman 2 meter. Penulisan yang benar dari posisi anak tersebut menggunakan bilangan negatif. Jawabannya adalah Negatif 2. Kemudian nomor 2. Lawan dari bilangan negatif 25 adalah 25. Nah, kemudian nomor 3. 1. Antara bilangan. Nah, itu soal nomor 3. Perhatikan dulu. Nomor 3. Dulu Pak Guru juga mengartikannya adalah jadi antara bilangan negatif 5 dan 1. Antara bilangan negatif 5 dan 1 itu bisa berarti negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Itu. Tetapi kalau kita amati lagi soal ini adalah soal kriteria soal mudah. Jadi di soal ini adalah kalian diminta memilih antara negatif 5 dan 1. Kalian pilih manakah dari dua bilangan itu yang lebih besar dari negatif 2. Maka jawabannya adalah 1 tadi ya. Berikutnya nomor 4, tanda pembanding yang tepat. Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Ya, betul sekali. Kita bisa menggunakan tanda equation yang ini ya, kurang dari. Berikutnya nomor 5. Urutan bilangan di atas dari yang terbesar. Mana yang paling besar nih? Mana? 7. 7. Oh, satu-satu dong. Satu-satu. Setelah 7 berapa? 3. Setelah 3? 0. Setelah 0? Negatif 2. Negatif 2. Setelah negatif 2? Negatif 4. Negatif 4. Setelah negatif 4? Negatif 6. Negatif 6. Ya, betul. Itu jawabannya. Nomor 6. Negatif 4, negatif 2, N35. Bilangan bulat di atas sudah urut dari yang terkecil. Bilangan-bilangan pengganti N. Berarti N itu terletak antara 2 dan 3. Berulangi, antara negatif 2 dan 3. Nah, kita fokus coba pada garis bilangan. Antara negatif 2 dan 3. Nah, Pak Guru fokusan ke atas. Antara negatif 2 dan 3. Berarti ada bilangan ini. Ya kan? Ada bilangan. Ini adalah bilangan yang terletak antara negatif 2 dan 3. Ini ada negatif 2, ini ada 3. Nanti bilangan berapa saja itu? Negatif 1. Negatif 1. 0. Ya, berarti negatif 1. Negatif 1. 0. Dan 1. 1. Nah, itu jawabannya. Betul. Nomor 6 paham belum? Amanda, tolong dinonaktifkan Amanda. Ya, jadi kalau kamu ada di tempat yang ada suara-suara lain, mic-nya dinonaktifkan. Tapi kalau kalian berada di tempat yang representatif, yang sunyi, ya silakan mic-nya diaktifkan. Untuk suara Pak Guru bagaimana? Masih terdengar jelas? Masih. Ada suara-suara nyanyian atau tidak? Ada. Ganggu enggak? Enggak, dikit. Ya, sebagai back sound ya untuk hiburan.
Kita lanjut nomor 7. Nomor 7 itu sudah masuk ke KD 3.2, tapi tidak ada masalah di situ. A itu nilainya berapa di situ? Negatif 7. Negatif 7. Negatif 7. Negatif B 7. nilainya 4. 4. A tambah B. Berarti negatif 7 ditambah 4 sama dengan Negatif 3. negatif 3 ya. Kamu masih ingat tentunya? Ini beda lambang. Karena beda lambang berarti yang banyak dikurangi yang sedikit. Oh, tetapi lebih banyak yang 7. 7 itu negatif. Jawabannya pasti negatif. Negatif berapa? 7 kurangi 4. Nomor 8. Nah, kita ingat lagi yo, belajar ini. Pak Guru akan tampilkan lagi soal ini. Nah, 6 ditambah negatif 8. Kita buat garis rapikan, tolong mic-nya di mute. Ata juga. Baik Pak Guru, semuanya akan mute dulu ya. Sepertinya ada suara-suara yang mengganggu konsentrasi kita. Ya, sudah Pak Guru mute semua. 6 berarti dari 0 ke 6, gitu kan? Dari 0 ke 6, kemudian ditambah negatif 8. Dari 6 ke negatif 2 itu 8 lompatan ke kiri, berarti negatif 8. Maka jawabannya adalah dari 0 ke negatif 2, gitu kan? Itu sudah pernah Pak Guru tampilkan dan sudah pernah belajar. Baik, nomor 8. Panah paling bawah. Silakan yang tempatnya sunyi, yang representatif, mic bisa diaktifkan lagi. Panah paling bawah nilainya berapa? Negatif 6. Negatif 6. Negatif 6. Ini operasi penjumlahan, berarti ditambah. Panah kedua ke kanan, berapa lompatan? 10. 10. Betul. Jawabannya adalah panah paling atas, berapa? 4. Nah, selesai. Ini jawaban untuk nomor 8. Berikutnya nomor 9. Negatif 8 ditambah negatif 12. Sama-sama negatif. Karena sama-sama negatif, maka jawabannya pasti negatif. Karena sama, maka dijumlah, ditambah. 8 tambah 12 berapa? Negatif 20. Ya, selesai ya. Berikutnya nomor 10. Ubah ke penjumlahan. Bilangan pertama tetap. Kurang jadi tambah. Bilangan kedua berubah. Tadinya negatif jadi positif. Maka seperti ini. Maka jawabannya negatif atau positif? Negatif. Ya, karena lebih banyak yang negatif, jawabannya pasti negatif. Tinggal dikurangi saja. Berapa 23 kurangi 14? Negatif 9. Nomor 11. Dua bilangan selisihnya 12. Jika bilangan yang lebih besar negatif 45, oh berarti selisih itu yang banyak dikurangi yang sedikit. Yang sedikit adalah N, misal kita beri lambang N. Sama dengan Ternyata hasilnya adalah 12. 12. Nah, begitu ya. 12. Oh, tidak muat ya lawan berikutnya. Setelah itu kita cari N, ya, cari N. Oh, berarti N ini sama dengan berapa ya? 45 dikurangin. Ya, berarti tinggal kita kurangi saja. Itu sesuai soal. Oh, nggak bisa kecil ini. Nah, ini ya. Negatif 45 dikurangi berapa? Kurangi 12. 12. Tadi jawabannya berapa? Kita buka ke penjumlahan dulu. Negatif 57. Oh, kalau dibuka penjumlahan berarti ditambah berapa ini? Negatif 12. Betul. Maka jawabannya berapa? Sama-sama negatif, berarti negatifnya Negatif 57. negatif 57. Selesai, itu nomor 11. Nomor 12. Itu ada soal 9 dikurangi 13, kemudian
Tambah negatif Tambah 7, negatif kemudian 7, dikurangi negatif 15. 15. Itu ya, ada soal seperti itu. Yang dikerjakan yang mana dulu? 9 dikurangi 13. 9 Ya, dikurangi betul. 13. 9 dikurangi 13 berapa? Negatif Negatif 4. 4. Nah, kita tulis lagi yang ini. Jangan menghilangkan soal ataupun urutannya. Jadi kita tulis ulang. Seperti itu. Oh, ini ada pengurangan dengan negatif. Bolehkah kita ubah ke penjumlahan? Boleh. Boleh. Ubah jadi tambah. Maka negatif jadi Positif. positif. Nah, 15-nya jadi positif. Kita ubah begitu saja untuk mempermudah. Nah, sekarang mana yang dikerjakan dulu? Negatif 4 ditambah Negatif 4 negatif ditambah 7. negatif 7. Berapa? Negatif Negatif 11. Negatif 11. tambah 15. Ditambah 15. Berapa? 4. Ya, karena lebih banyak yang positif, maka jawabannya positif. 15 kurangi 11. Selesai sudah nomor 12. Nomor 13, ada soal 34 dikurangi negatif 27, kemudian dikali 12. Dikali 12 sama dengan, mana yang dikerjakan dulu? Negatif 27 dikali 12. Betul, berarti 34-nya ditulis dulu. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Berapa jawabannya? Negatif 324. 324. Ya, silakan kalian hitung. Nah, biar tidak bingung, ini kita ubah ke penjumlahan. Berarti sama ini 34 ditambah berapa? 324. Betul. Karena ini negatif, ketika ubah ke penjumlahan, maka ini jadi positif. Negatifnya hilang. Nah, tinggal kita hitung. Berarti jawabannya adalah 358. Ya, betul. Coba nomor 13 ada yang bingung? Tidak. Berikutnya nomor 14. Suhu terendah dan tertinggi, karena ini soal titik-titik ya, bukan soal seperti yang B. Kalau yang B itu kalian tulis diketahui ditanya ya. Tapi kalau ini soal titik-titik berarti tidak perlu, langsung ke kalimat matematikanya saja. Suhu terendah dan suhu tertinggi di benua Australia berturut-turut negatif 22 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Pertanyaannya selisih. Selisih itu sudah pasti artinya banyak kurangi sedikit. Pasti itu. Jadi kalian harus bisa membandingkan mana yang lebih banyak. 50. Nah, maka tulisnya 50. Dikurangi berapa yang sedikit? Negatif 22. Nah, begitu. Ya, banyak dikurangi sedikit. Nah, ada tinggal kita biar tidak bingung kita ubah ke penjumlahan. Berarti 50 ditambah berapa? 22. Ya, betul. Nah, kalau seperti ini kan gampang ya. Jadi jawabannya berapa? 22. 72. Betul. Nomor 14 ada yang bingung? Tidak ada. Ya, kita lihat nomor terakhir yaitu suhu daging. Suhu daging sama dengan suhu mula-mula adalah 24 derajat Celcius. Nah, jadi suhu daging saat dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Setelah beberapa jam terjadi penurunan suhu daging sebesar 30 derajat Celcius. Suhu mula-mula 24. Kemudian turun, karena turun nanti diapakan? Dikurangi. Iya, dikurangi langsung aja, nggak usah bingung-bingung. Dikurangi berapa? 30. 30, udah selesai. Tinggal kita hitung saja. Kalau bingung, ubah ke apa tadi? Penjumlahan. Penjumlahan 24 ditambah 30-nya itu positif. Ya, berubah jadi negatif. Nah, masih ingat seperti ini? Jawabannya positif atau negatif? Negatif. Ya, betul. Dikurangi ya. Berapa?
Negatif 6. Negatif 6. Betul. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Cukup? Ya, kalau tidak ada, berarti nanti kalian harusnya sudah siap untuk mengikuti penilaian harian. Ya, tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Ini sudah dicatat di buku tulis. Nanti kalau lupa, dilihat siaran ulangnya ya. Ini kan Pak Guru rekam. Jadi bisa melihat lagi siaran ulangnya di YouTube. Jangan lupa klik like and subscribe ya. Wah, YouTube-nya Pak Guru itu YouTube, bukan YouTube bisnis ya. Jadi tidak ada profit, tidak mengambil keuntungan. Baik, ada yang bertanya tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak nanti yang untuk latihan Pak Guru stop share dulu. Oke, sudah Pak Guru stop share. Untuk latihan nanti yang kalian kerjakan adalah halaman 29 nomor 1 sampai dengan 15. Ada 15 soal yang kalian kerjakan. Kerjakan seperti Pak Guru tadi yang Pak Guru ketik di Microsoft Word. Coba kita akan memperjelas. Silakan buka halaman 29. Nomor 1. Nomor 1 paham belum? Paham. Caranya diapakan? Mula-mula ada di titik berapa dia? Betul, titik 2. Melangkah ke kanan. Berarti ditambah positif atau negatif? Ditambah positif. Iya, betul. Berarti nanti cara menghitungnya berapa tambah berapa sama dengan berapa. Selesai. Ini nomor 1 itu kriteria soal mudah. Tadi di titik berapa dia? 2. Melangkah ke kanan berapa langkah? Kan sudah jelas ya. Berarti 2 ditambah berapa? Selesai sudah. Hanya kayak gitu doang. Sederhana. Nomor 1 paham sudah? Bisa? Nah, boleh sampai oret-oretan ya. Berapa tambah berapa. Kemudian nomor 2. 4 langkah ke kiri dari titik 3. Oh, sepertinya begini saja. Biar soalnya 10, nomor 1 itu untuk contoh. Nomor 2 yang kalian kerjakan. Baik, Pak Guru tampilkan lagi berarti share screen-nya. Berarti ya nanti tidak semuanya kalian kerjakan ya. Jadi ada 5 soal yang akan Pak Guru gunakan untuk contoh. Baik, yang untuk contoh adalah nomor 1 dulu tadi ya. Nomor 1 akan Pak Guru gunakan untuk contoh. Ini nomor 1, mula-mula dia ada di titik 2. Kemudian ditambah, karena ke kanan itu positif, berarti ditambah berapa? 7. Sama dengan berapa berarti? 9. Betul, itu untuk nomor 1. Jadi nomor 1 tidak Pak Guru nilai ya, karena untuk contoh. Nomor 2 kalian kerjakan. Jadi prinsipnya sama seperti nomor 1. Hanya saja dia mula-mula ada di titik berapa? 3. Betul. Ditambah ya, masih ditambah sama. Tetapi dia arahnya kemana? Kiri. Nah, kalau ke kiri berarti positif atau negatif? Negatif. Ya, berarti 3 ditambah negatif berapa itu kemudian kerjakan. Paham nomor 2? Paham. Nah, coba nomor 3 kita lihat. Oh, nomor 3 gampang itu ya. Kerjakan. Nomor 4 dan nomor 5 itu mirip. Mana yang mau Pak Guru gunakan untuk contoh? Nomor 4 atau nomor 5 coba menurut kalian? Nomor 5. Nomor 5. Bagaimana yang lain? Nomor 5. Oke. Nomor 5. Jadi nomor 4 nanti kalian kerjakan ya. Ya. Nomor 5 yang akan Pak Guru gunakan untuk contoh.
Urutan bilangan di atas dari yang terkecil. Mana yang paling kecil berapa itu? Negatif 27. Iya, betul sekali. Negatif 27. Nah, di situ Pak Guru gunakan tanda pisahnya adalah titik koma. Yang setelah itu mana? Negatif 19. Iya, betul sekali. Negatif 19. Wah, pada pintar-pintar ini ya. Terus mana lagi? Negatif 12. Negatif 12. Terus mana lagi? 9. Iya, bagus. 9. Ada lagi? 25. 5. Iya, hebat. Ada lagi? 27. 27. Ada lagi? Udah. Selesai. Ada 6 bilangan. Ya, itu seperti itu jawabannya. Betul sekali. Jadi nomor 5 seperti itu. Jadi nomor 5 tidak kalian kerjakan. Jadi ini untuk contoh. Jadi ditulis untuk contoh saja. Kemudian nomor 6 diketahui itu tinggal dimasukkan saja. Nah, kemudian nomor 6 dan nomor 7 itu hampir mirip ya. Dan nomor 8. Pak Guru akan menggunakan 5 soal untuk contoh. Coba, jadi nomor 1 sampai dengan nomor 15 sudah 2 soal Pak Guru gunakan untuk contoh. Silakan kalian pilih 3 soal lagi yang akan Pak Guru gunakan untuk contoh sehingga tidak kalian kerjakan. Silakan mau pilih nomor berapa? Nomor 6. Pak Guru ketik dulu ya semuanya ya. Nah, sampai dengan 15 ya. Ya, nomor berapa nih yang mau Pak Guru gunakan untuk contoh lagi? Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 yang lain setuju nomor 6. Artinya kalau nomor 6 Pak Guru kerjakan, tidak kalian kerjakan. Berarti masih tersisa 2 nomor lagi nantinya. Setuju nomor 6? Setuju. Baik. Nomor 6 akan Pak Guru gunakan untuk contoh. Nomor 6 itu A-nya negatif 15, B. Nah, tolong mic-nya dinonaktifkan dulu. Ada suara-suara lain. Astrid, mic-nya bisa di-mute. Iya, Pak. Ya, selama masih ada suara-suara lain belum Pak Guru mulai. Baik. Nomor 6. Ada suara mendengung. Baik, Pak Guru aktifkan saja dulu semuanya ya. Biar tenang. Jadi nomor 6 itu A-nya adalah negatif 15, B 8, C negatif 7. Jika dimasukkan dalam hitungan, kurung buka A ditambah B, kurung tutup, dikurangi negatif C, kurung tutup. Kemudian hasilnya berapa gitu ya, sama dengan. Ini yang harus dikerjakan. Kurung buka dulu, kita masukkan A di situ nilainya adalah negatif 15. Baik, kita masukkan negatif 15. Ditambah B-nya nilainya di situ adalah 8. Kita masukkan 8. Kemudian dikurangi negatif C. Begitu kan? Nah, C di situ nilainya adalah, sebentar ya, ada telepon dari seorang. Oke, nggak jadi ternyata. C di situ nilainya negatif 7 anak-anak. Nah, di situ harus teliti. Di sini C-nya negatif. Kalau negatif ketemu negatif, jadinya apa? Bentar ya. Silakan berpendapat. Betul sekali, positif. Halo semuanya.
Halo? Halo, Pak. Iya, bagus bisa mendengar Pak Guru. Berarti jadi positif kan? Berarti C negatif C. Berarti kan nanti kalau Pak Guru tulis begini jadinya. Jadi kan C-nya sudah negatif. Berarti negatif lagi 7. Kan begitu. Ya kan? Negatif ketemu negatif. Tadi kan jadi positif. Berarti jadi tetap 7. Karena 7-nya positif, berubah jadi positif. Karena itu di soal itu mintanya negatif C. Padahal C-nya sudah negatif gitu loh. Berarti 7-nya jadi positif, tidak perlu dikurung. Nah, kita hitung yang mana dulu? Halo? Negatif 15 ditambah 8. Berapa? Negatif, berapa jawabannya? 7, negatif 7. Negatif 7. Pak Guru langsung ubah ke penjumlahan ya. Ditambah. Nah, jadi kurang, Pak Guru ubah ke penjumlahan. Ini. Berarti sekarang jadi ditambah berapa? Negatif 7. Betul, positif berubah jadi negatif. Negatif 7 ditambah negatif 7, berapa jawabannya? Negatif 14. Iya, negatif 14. Begitu. Jadi nanti kalian tidak kerjakan nomor 6. Masih ada 2 nomor yang akan Pak Guru gunakan untuk contoh. Nomor berapa lagi? Silakan dipilih. 7. 7. Ada yang 7, ada yang 9. 9. 9, 7. 15 enggak 15? 14. 14 itu soal pilihan jamak itu tinggal pilih A, B, C atau D saja. 7. 7. Bagaimana yang lain? 7. Oke, 7 ya. Baik, 7 karena tadi ada beberapa suara. Artinya kalian hanya punya 1 kesempatan lagi nih. Ya, silakan dipikirkan nomor berapa setelah ini. Baik, kita fokus ke nomor 7 dulu. Hasil dari 10 ditambah negatif 5 senilai dengan negatif 12 ditambah N. Senilai. Artinya senilai berarti sama. Paham? Paham belum? Paham belum? Senilai artinya sama. Berarti kita hitung dulu nih, kita cari tahu dulu 10 ditambah negatif 5 itu berapa sih? 5. 5. Ayo yang lain mana suaranya? Dari tadi Sabrina. 5. Pak Guru juga ingin dengar suara yang lain. Suaranya Rizky mana? Suaranya siapa lagi ini? Banyak ya yang ikut ya. Sudah berapa nih yang ikut nih? Ada 23 nih ya siswa. Banyak yang ikut kok yang Pak Guru dengar tadi suaranya Sabrina. Terus yang ada bosan. Wah, yang nggak bosan ya Sabrina ya? Ya. Bagaimana yang lain? Suaranya yang lain mana nih? Ada Zahra, ada Astrid, ada Helga, ada Farel, ada Adit, ada Alia, Pika, Nasya, Najma, Kaila. Ayo suaranya dong tunjukkan. 10 ditambah negatif 5 berapa? Negatif 5. Negatif 5. Ya, ada perbedaan pendapat. Nah, Pak Guru senang nih kalau ada perbedaan pendapat. 10 dan 5, banyakan mana? Kita abaikan tanda negatif dan positifnya dulu. 5. Kita abaikan tanda positif dan negatifnya. 10 dan 5 banyakan mana? Banyakan 10 ya. Masih ingat kan? 10 itu positif. Berarti jawabannya pasti positif, yaitu 5. Sudah sampai di sini bisa? Pak Guru lanjut ke pernyataan kedua. Senilai dengan negatif 12 ditambah N. Bilangan yang tepat untuk mengganti N. Negatif 12 ditambah N sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Senilai dengan ini kan? Sama dengan ini dong. Iya. Berarti sama dengan berapa? 5. 5.
Nah, N ini berapa nilainya? N nilainya berapa? Negatif 12 ditambah Negatif berapa? 12 dikurangi Ya, berarti untuk mencari N dari N ya, sama dengan, ini jadi besar nih. Negatif 12 dikurang 5. Negatif 12, betul sekali. Dikurangi 5. 5. Biar tidak bingung, seperti biasa kita ubah ke penjumlahan. Negatif 12 ditambah berapa? Negatif 5. Negatif 5. Nah, bagus. Negatif ditambah negatif. Begitu. Nah, kita buktikan nanti ya. Berapa negatif? Negatif 17. 17. Nah, coba kita buktikan. Apakah negatif 12 ditambah negatif 17 sama dengan 5? 17. Bukan ya. Jawabannya negatif 29. Oh, berarti ini belum tepat Pak Guru. Ya, jelas belum. Berarti jawabannya 17. Berarti untuk mencari N itu adalah 5 dikurangi negatif 12 ini. Bingung nggak? Bingung? Pak Guru ganti ya dengan bilangan yang lain ya. Misalnya kita pakai yang sederhana saja nih. 2 ditambah 3 sama dengan berapa? 6. 5. 2 tambah 3 berapa? 5. 5 ya, 5. Nah, kita akan mencari N. Nah, N itu kan letaknya di sini. N itu letaknya di sini. Berarti N itu ibaratnya 3. Nah, untuk dapat nilai 3 itu 2 dengan 5 dioperasikan gitu loh. Jadi bagaimana caranya untuk dapat nilai 3? 5 dikurangi 2. Berarti kan 5 dikurangi 2. Berarti ini kurangi ini. Berarti berapa kurangi berapa kalau seperti ini? 5 kurangi negatif 17. Nah, itu asal mulanya. Kita mulai dari hal yang sederhana seperti ini. Itu ya. Oke. Berarti N bisa diperoleh dari 5 dikurangi negatif 12. Nah, biar tidak bingung kita ubah ke penjumlahan seperti tadi. Berarti 5 ditambah berapa? Tambah 12. Iya, 12. 12. 5 tambah 12 berapa? 17. Selesai. Berarti N nilainya adalah 17. Kita buktikan. Negatif 12 ditambah 17. Apakah 5? Iya, betul. Iya, betul. Berarti jawabannya sudah betul. Bagaimana? Paham belum ini? Paham. Jadi sebelum kita menjawab, buktikan. Oh, betul nggak sih jawabanku ini? Oh, ternyata betul. Itu. Oke, berarti ini tidak kalian kerjakan karena untuk contoh. Satu lagi, kesempatan kalian tinggal satu ini. Nomor berapa ini? 15. Oh, 15. berarti nomor 8 kalian kerjakan nanti ya. Ya. Nomor 9, jumlah 2 bilangan bulat adalah negatif 28 jika bilangan pertama negatif 33. Oh, berarti kan nomor 9 itu sama saja nanti negatif 33 ditambah berapa sama dengan negatif 28. Nah, kalian cari N-nya ya. Kemudian nomor 10, suhu udara di sebuah puncak gunung pagi hari 11 derajat Celcius, siang hari naik. Kalau naik diapakan? Ditambah. Udah selesai. Jadi nomor 10 bisa ya? Bisa. Bisa. Nomor 11. Nomor 11 suhu siang hari di London musim dingin negatif 12. Suhu terdingin pada musim hujan di Jakarta 18. Perbedaan. Nomor 11 itu perbedaan. Gampang rumusnya. Perbedaan itu sama saja selisih. Berarti banyak kurangi sedikit. Hanya itu. Nah, tetap berapa kurangi berapa selesai nomor 11.
Nomor 12, pada sebuah garis bilangan Dina meletakkan biji kacang hijau pada angka negatif 11, sedangkan Iwan meletakkan biji kacang hijau pada angka 9. Jarak itu berarti sama saja dengan ini. Apa berarti? Dikurangi. Iya, banyak kurangi sedikit. Selesai. Ya. Nomor 13, seorang pemanjat tebing turun dari ketinggian 500 meter dengan cara melompat menggunakan tali. Sekali lompatan, pendaki itu mampu turun 5 meter. Jarak pemanjat dengan permukaan tanah setelah 35 kali lompatan. Satu kali lompatan berapa? 5 meter. Iya, berarti jaraknya itu mula-mula dia 500 meter kan? Karena turun berarti dikurangi. Oh, dikurangi berapa? Dia 35 kali lompatan. Jadi 35 dikali. Satu kali lompatan berapa? Dikali 5. Silakan dihitung ini selesai. Nomor 14 tinggal pilih. Ya, tinggal pilih. Ya, hanya memilih. Hanya memilih. A, B, C, atau D. Nah, mudah ini nomor 14. Hanya pilih saja. Selesai. Nomor berapa tadi yang Bapak Guru kerjakan ya? 15. 15 ya, 15. Nih. Budi meminjam uang di koperasi sebesar Rp350.000. Beberapa minggu kemudian ia mengangsur. Mengangsur itu berarti mencicil, dikredit ya. Dibayar beberapa kali itu mengangsur. Mengangsur pinjaman sebesar Rp175.000. Kalimat matematika yang tepat untuk menyatakan sisa pinjaman Pak Budi sesuai dengan pernyataan di atas. Wah, ini tinggal seperti ini aja. Sisa sama dengan pinjamannya berapa? 350.000. Nah, ini penulisan rupiah yang baku itu seperti ini. Jadi antara P dengan angka pertama itu tidak dispasi. Kemudian setelah angka terakhir ada koma 00, itu menunjukkan sen. 1 rupiah itu 100 sen. Sisa, dia mengangsur. Berarti utangnya, pinjamannya berkurang atau bertambah? Berkurang. Betul, berarti dikurangi. Berapa mengangsurnya? 175.000. Rp175.000. Selesai, tinggal dihitung doang. Udah. Gampang. Gampang sekali ternyata ya. Iya, loh, kenapa ini untuk contoh ya? Padahal gampang sekali. Yuk kita hitung bersama-sama. 0, 0, 0, 0 paling belakang itu pasti 0 ya. Kita fokus ke 350 dan 175. 0 kurangi 5 berapa? 10 kurangi 5 berapa? 5. Berarti Pak Guru kasih titik seperti ini dulu. Nah, kita hitung di depan titik, berarti 5. Maju lagi ke depan. 5 tadi karena tidak bisa dipinjam 1 tinggal 4. 14 kurangi 7. Berapa? 7. Oh, 3 tadi dipinjam 1 tinggal 2. 2 kurangi 1? 1. Selesai, itu jawabannya. 175. Iya, itu selesai. Rp175.000. Sudah selesai. Berarti nanti yang kalian kerjakan untuk dikirim di Google Classroom nomor berapa saja? Nomor 2, 3, 4, kemudian 8, 9 tidak ya? 8, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, 9 iya, betul. 9 iya. Kalian cari yang N. Berarti ada 10 soal, betul. Ya, Pak Guru stop share dulu. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Nah, nanti setelah ini silakan kalian istirahat dulu, sholat zuhur, makan siang, atau makan siang dulu sholat. Kemudian bisa istirahat dulu, nanti sore bisa mulai kalian kerjakan. Atau Pak, saya ingin langsung kerjakan Pak, biar tenang 10 soal itu, ya silakan. Pak Guru tunggu paling lambat nanti malam, biar Pak Guru koreksi dan kita bahas besok sebelum PH. Ya, PH-nya nanti. Kirimnya via WA. Silakan, siapa yang bertanya? Astrid. Oh, Astrid. Ya, Astrid mau tanya apa?
Kirimnya nanti lewat WA atau Google Classroom? Lewat Google Classroom. Setelah ini Pak Guru munculkan di Google Classroom. Jadi yang kalian kerjakan nomor berapa saja tadi ada 10 soal. Gitu. Ngirimnya bisa nanti malam. Pak, PH-nya besok mulai jam berapa? PH mulainya sore hari. Pak Guru buka mulai pukul berapa ya? 4 sore bisa ya? Kan kalian bisa mengerjakannya malam hari. Nggak apa-apa. Atau mau siang hari Pak Guru buka? Oke, kita musyawarah nih. Kan pagi hari kita Siang hari, Pak. membahas tugas ini nih pagi hari sekaligus persiapan Ya. PH, ya kan? Ya. Berarti PH nanti akan Pak Guru buka siang atau sore menurut kalian? Jam 2 Siang. aja, Pak. Siang aja ya. Ya Sore. siang. Tapi yang siang memang belum bisa mengerjakan, nanti bisa mengerjakannya malam harinya. Jadi Pak Guru buka sampai malam hari dan ada 25 soal. 25 soal bentuknya Pak Guru buat multiple choice semua. Karena di Google Form. Jadi tanpa kertas. Oke. Pak Ferry, Yang mau bertanya lagi? Pak Ferry, Siapa? Zahra, Pak. Oh, Zahra ya. Gimana Zahra? Untuk malam sampai jam berapa ya, Pak? Malam sampai sebelum tengah malam. Sebelum ganti hari. Ya, jadi kalau kamu mau mengerjakan pukul 8 malam, pukul 9 malam juga bisa. Pak, Ya. Untuk Zahra bagaimana, jelas? Ya, Pak. Jelas ya. Jadi kalau kamu sore nggak bisa, ya ngerjakannya malam. Sesia silakan apa? di Google Form nanti tetap pakai cara, Pak. Ya, tidak toh, tidak. Untuk cara di coret-coretan kalian. Oh, berarti pilihan ganda. Iya, multiple choice, tinggal pilih saja. Tapi bukan berarti kalian asal nanti ngerjakannya semua gitu ya. Jadi 1 menit selesai, tidak ya. Tetap pasti kalian butuh proses kan. Nah, proses mengerjakan coret-coretan ya di buku kalian sendiri. Jadi setelah ketemu jawabannya, pilih A, B, C, atau D. Itu saja. Begitu ya. Jadi tidak perlu caranya dilampirkan, tidak perlu. Caranya untuk kalian sendiri. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada, cukup? Cukup. Kalau cukup, Pak Guru akhiri Zoom pada siang hari ini. Silakan istirahat dulu boleh. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini Pak Guru rekam. Pak Guru rekam, jadi bisa kalian lihat lagi nanti siaran ulangnya di YouTube, barangkali ada yang mau dicatat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.